Selamat berjumpa kembali untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari. Di malam hari ini kami tetap mengadakan renungan malam setiap harinya untuk kita dalam bahasa Indonesia. Ya, dan kita boleh bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Ya, satu hal yang boleh kita syukuri juga, kita masih bisa tenang dan bisa masih merasa damai, di mana kota Medan akhir-akhir ini cuacanya sangat panas. Ini pun di gereja ini cuacanya sangat panas sehingga membuat banyak keringat. Tapi kami berharap supaya biarpun cuaca panas, kiranya firman Tuhan itu juga ya yang bisa menyejukkan hati kita. Sebelum kita memulai renungan malam kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang sudah datang ke dunia dan sudah memperkenalkan diri-Mu kepada kami manusia ini. Di malam hari ini Tuhan Yesus, kembali kami mau supaya kembali belajar mengenal lebih dalam siapa Tuhan Yesus. Karena di mana kami mengenal Tuhan Yesus, iman kami bisa bertumbuh dan kami bisa menyerahkan hidup kami kepada Allah kami itu. Karena kami sudah mengenal siapa Allah pencipta kami itu, itulah Tuhan Yesus. Di malam hari ini kami akan belajar satu hal lagi mengenai pengakuan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya kami murid-murid tetap diajar supaya lebih percaya dan lebih menyerahkan diri kami kepada Allah kami itu. Di malam hari ini Tuhan, kami akan belajar bagaimana Yesus mengakui bahwa dialah pokok anggur yang benar, di mana setiap kami disebut ranting-ranting harus tinggal di dalam pokok anggur itu, itulah Tuhan Yesus. Inilah suatu perkataan-Mu yang kami mengaku tidak mungkin kami mengerti kalau bukan Allah kami itu, pencipta kami itu membukakannya kepada kami. Bukakanlah rahasia ini Tuhan, supaya kepada kami dinyatakan rahasia besar ini. Karena kami mau, karena kami datang dengan rendah hati kepadamu. Berkati, hadirlah di dalam renungan malam kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita melanjutkan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Iya. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Jikalau boleh, kalau ada Alkitab kita, bisa juga kita membukanya supaya kita bisa membacanya secara bersama-sama. Baik, saya akan bacakan untuk kita. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagian firman Tuhan ini mengenai pokok anggur yang benar. Di malam hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan Yesus akan memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa dialah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Ini salah satu 7 pengakuan dari Tuhan Yesus. Dan dari renungan kita sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan Yesus sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Iya, sebagian atau saya akan menjelaskan kepada kita apa saja pengakuan Tuhan Yesus kepada kita. Iya, kalau kita lihat, kalau sudah kita ingat, satu, bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya adalah dialah roti hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Dan barang siapa datang kepadanya, dia tidak akan lapar lagi. Baru yang kedua, akulah terang dunia. Yesus dapat memberikan terangnya, bahwa dialah terang yang menerangi kehidupan manusia. Tanpa terang, manusia tidak dapat hidup. Baru yang ketiga, itulah akulah pintu. Setiap domba-domba harus melalui aku, karena akulah pintu itu sendiri. Baru yang keempat, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Baru yang kelima, itulah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baru yang keenam, itulah yang semalam kita pelajari, bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Di malam hari ini, inilah perkataan Yesus yang ketujuh mengenai akulah pokok anggur yang benar. Di sini Tuhan Yesus akan menjelaskan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa setiap muridnya harus ada hubungannya dengan Dia. Artinya, setiap murid yang dilambangkan sebagai ranting harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ketika ada murid yang tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, disitulah dia akan dipotong. Mari kita melihat ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Iya, Tuhan Yesus membuat suatu alegori kepada kita bahwa dialah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Tuhan Yesuslah pokok anggur dan Bapalah yang menjadi pengusahanya. Kita tahu setiap pengusaha atau petani selalu mengharapkan untung atau keberhasilan dari tanamannya. Makanya setiap petani tahu betul bagaimana caranya supaya tanamannya bisa menghasilkan. Di sini Tuhan Yesus melambangkan dirinya atau alegorinya pokok anggur. Di Israel sana, inilah salah satu tanaman yang sering ditanam oleh bangsa Israel. Makanya mereka tahu betul, kenal benar bagaimana pokok anggur ini ditanam dan diusahakan oleh mereka. Makanya kepada kita pun boleh juga ini menjadi pembelajaran dan renungan kita, di mana Yesus mengatakan bahwa dialah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya,
dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi, pokok anggur itu memiliki dua cara. Nah, satu berbuah dan satu lagi tidak berbuah. Dan apa tadi katanya, saya ulangi, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kemarin saya pelajari bagian firman Tuhan ini, saya lihat tafsiran, saya lihat lagi beberapa buku mengenai pokok anggur di dalam dari buku rohani, bagaimana dikatakan setiap ranting yang dipotong dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, karena ketika ranting-ranting yang tidak berbuah dibiarkan, itu menghalangi getah mengalir kepada yang berbuah. Karena getah pada pokok anggur itu sangat dibutuhkan oleh pokok carang itu supaya buahnya menjadi lebih banyak dan besar. Saya teringat Bapak Ibu, saudara-saudari, waktu saya menjadi petani jeruk, karena petani jeruk dan anggur ini ada persamaannya. Ketika saya menjadi petani jeruk, saya akan melihat bagaimana jeruk itu berbuah, dan ketika ketika daunnya terlalu banyak, itu menghambat jeruk untuk menghasilkan buah. Atau lebih jelasnya lagi, ketika banyak carang yang berdaun lebat dan dibiarkan, itu juga menghambat buah menjadi lebih besar. Bisa banyak buahnya, tetapi kecil-kecil. Makanya tugas saya sebagai petani itu memangkas setiap carang-carang yang hanya berdaun, tidak berbuah. Ketika saya pangkas, tunggu beberapa hari kemudian, disitulah bekas pangkasan itu menghasilkan buah yang lebih besar. Jadi dengan demikian menghasilkan keuntungan bagi saya sebagai petani jeruk. Ini sama seperti bagaimana Bapa dikatakan di sini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkan supaya carang-carang ini menghasilkan lebih banyak buah, dengan demikian menguntungkan petaninya atau pengusahanya. Kita lanjutkan lagi. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Inilah syarat menjadi seorang murid yang akan memuliakan Bapa atau orang yang menghasilkan buah. Apa tadi katanya? Tinggallah di dalam aku. Bagaimana dikatakan tinggal di dalam Tuhan Yesus? Inilah syarat supaya setiap ranting yang setiap ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi carang itu harus melekat kepada pokok anggur. Dengan demikian maka dapat menghasilkan buah. Demikian juga kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus harus menempel atau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Makanya tadi saya tanya, bagaimana caranya supaya kita tinggal di dalam Tuhan Yesus? Kemarin kita sudah belajar bagaimana
kitab Yosua itu ya, bagaimana caranya supaya kita tinggal di dalam Dia? Nah, bisa kita bandingkan ke kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Nah, di situ bagaimana dikatakan tinggal di dalam Tuhan supaya ini nanti bisa kita belajar daripadanya. Apa katanya? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini bagaimana caranya kita tinggal di dalam Tuhan Yesus? Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat atau firman Tuhan itu. Apa dikatakan di sini? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Ini artinya bahwa ketika kita merenungkan, memperkatakan firman Tuhan itu, kita akan bertindak hati-hati, tidak sembarangan. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini, bagaimana umat Israel setelah dia keluar dari tanah Mesir, dan setelah dia mau masuki tanah Kanaan, inilah perintah yang harus dilakukan supaya perjalanan mereka beruntung dan berhasil. Bagaimana tadi bagaimana tadi bandingannya di kitab Yohanes tadi? Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, dengan demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau kita bandingkan lagi dengan firman Tuhan yang lain, di sini dikatakan bagaimana tinggal di dalam Tuhan Yesus. Iya, karena manusia sudah jauh, sudah terpisah dengan Allah itu, makanya Yesus harus datang untuk mempersatukan kembali hubungan yang sudah rusak itu. Makanya segala perbuatan manusia di dunia ini itu tidak ada yang berkenan di hati Allah. Dengan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita melekat kepada Tuhan Yesus, disitulah segala perbuatan kita berkenan kepada Allah. Makanya di sini katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah syaratnya. Kalau kita lihat lagi bagaimana kitab Mazmur itu ya, Mazmur 1 itu dikatakan bagaimana caranya supaya kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iya, ini hampir mirip ya dengan kitab Yosua tadi. Inilah caranya supaya kita yang sebagai murid-murid yang sudah memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus, inilah yang harus kita lakukan. Apa dikatanya? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah syaratnya supaya kita bisa tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita bisa tinggal, nanti kita akan melihat apa hasil atau apa keuntungan ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan apa juga ruginya ketika kita
tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita lanjutkan lagi ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini semakin detail ya, semakin dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Apa dikatanya? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Baru, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita bahwa kita memang harus tinggal di dalam Tuhan Yesus supaya kita dapat berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan Yesus memang kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sekali lagi dulu ya. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana di sini dikatakan tinggal supaya berbuah banyak, memiliki hubungan yang baik dengan pencipta kita, itulah Tuhan Yesus. Dan bagaimana juga jikalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Iya, saya mempunyai pengalaman seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya datang kepada Tuhan Yesus, menjadikan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatku dalam hidupku, disitulah ada sukacita yang begitu besar. Dalam pengalaman hidup saya, disitulah pengalaman yang paling berbahagia selama saya hidup di dunia. Karena saya dari desa dan saya sebagai orang yang tidak masuk hitungan di dalam keluarga maupun famili, ketika saya datang kepada Tuhan Yesus, ketika saya dilahirkan kembali, disitulah saya mendapatkan sukacita. Saya tahu bahwa Yesus ini lebih mengasihi saya daripada orang tua. Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib karena dosa-dosa saya. Disitulah ada sukacita yang saya rasakan. Tapi seiring waktu berjalan, pengalaman saya suatu mulai datang ke medan ini, saya tidak lagi tinggal di dalam Tuhan Yesus. Di situ memang Bapak Ibu saudara-saudari, saya memang merasakan bagaimana seperti firman Tuhan tadi, dipotong dan dibuang. Pasti menjadi kering. Makanya waktu saya tidak lagi tinggal dalam Tuhan Yesus, saya menuruti apa kata hati saya, makanya hidup menjadi sama seperti sewaktu saya belum dilahirkan kembali. Kembali timbul rasa mengasihi diri sendiri, kembali timbul kekhawatiran, kembali timbul kecemasan. Apa nanti jadinya kalau hidupku seperti ini saja? Tidak lagi tinggal dalam Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan tidak lagi satu pun yang saya ingat. Makanya sangat menderita ketika tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Udah mulai sama seperti orang yang tidak pernah tinggal di dalam Tuhan Yesus. Sama seperti orang yang tidak pernah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya kembali tinggal di dalam Tuhan Yesus, saya bisa saksikan Bapak Ibu saudara-saudari, disitulah mulai kembali saya merasakan kebahagiaan, sukacita, dan kedamaian ketika saya kembali tinggal di dalam Tuhan Yesus. Saya mulai enak membaca Alkitab, mulai enak mendengarkan khotbah-khotbah dari pendeta kita,
enak mendengarkan KKR, mengikuti PA, kembali hubungan yang baik antara saya dengan pencipta saya. Itulah Tuhan Yesus. Makanya bagaimana barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Iya, saya sudah mengalaminya. Makanya firman Tuhan ini juga menjadi kembali mengingatkan saya bagaimana kelamnya, bagaimana kelabunya hidup saya ketika saya tidak lagi tinggal di dalam Tuhan Yesus. Memang dibuang Bapak Ibu, sangat menderita. Biarpun sudah beberapa kali ditegur oleh Tuhan dari kejadian-kejadian dari firman Tuhan, saya memang tidak mau kembali tinggal. Saya mau menuruti hati saya menuruti apa kata orang. Makanya dibuang, tidak lagi hubungan, tidak lagi damai sejahtera. Akhirnya pernah sempat saya menjadi ragu-ragu tentang keselamatan saya. Saya menjadi bertanya, apakah aku ini sudah diselamatkan? Apakah namaku sudah terdaftar di kerajaan surga? Tetapi ketika saya kembali tinggal di dalam Tuhan Yesus, saya juga bisa saksikan Bapak Ibu Saudara-saudari, sukacita saya kembali, kebahagiaan saya menjadi nyata. Makanya di sini Tuhan Yesus juga menjelaskannya kepada kita. Kita lanjutkan ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini suatu janji yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini bisa kita belajar bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun, sudah melihat tanda-tanda mujizat mengusir setan-setan. Disinilah murid-murid tinggal dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya tinggal dalam mereka, maka mereka bisa meminta apa saja yang mereka minta. Kita bisa melihat bagaimana Simon Petrus, bagaimana dia meminta supaya orang lumpuh yang meminta-minta di bait Allah itu bisa disembuhkan. Dan bagaimana juga Paulus yang berada di Athena itu, di orang Yunani, ketika dia meminta suatu tanda, dia bisa menyembuhkan orang-orang Athena itu. Makanya di sini kenapa pernyataan Tuhan Yesus itu? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi inilah perkataan Tuhan Yesus. Ketika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagaimana murid-murid sudah meminta apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan mereka mampu melakukannya. Simon Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh yang meminta-minta di bait Allah. Paulus menyembuhkan orang-orang yang ada di Athena. Dia bisa meminta sehingga apa yang dia minta itu terjadi. Baru ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tujuan murid-murid berbuah banyak itulah supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, mau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, karena inilah yang diminta, yang menjadi syarat supaya
kita bisa berbuah banyak. Dan ketika kita tinggal tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya ada dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Baru dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa? Jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Inilah bagian firman Tuhan yang boleh kita merenungkannya, dan sebagai penutup kesimpulan yang boleh kita lihat bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita inilah carang-carangnya. Supaya kita menghasilkan buah, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Harus ada hubungan kita yang baik dengan pencipta kita, itulah Tuhan Yesus. Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian kita dapat berbuah banyak, dan dengan demikian Bapa di surga dipermuliakan. Inilah renungan kita untuk kesempatan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di malam hari ini kembali kami boleh belajar bagaimana Tuhan Yesus sudah memperkenalkan dirinya kepada kami bahwa Dialah pokok anggur yang benar dan kami inilah carang-carangnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya dan setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Dan jikalau kami tinggal dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya tinggal dalam kami, kami bisa meminta sehingga kami menerimanya. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan ketika kami murid-murid berbuah banyak. Dengan demikian kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajarlah kami supaya mampu melakukan firman-Mu ini. Ketika kami berbuah banyak, maka ada sukacita bagi kami sendiri, bahkan kami menjadi benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Allah kami. Amin. Terima kasih untuk kita di malam hari ini waktunya.